Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah, kaum muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia sehingga kita pada kesempatan kali ini dapat bermajelis kembali dalam pelajaran kitab At-Tauhid lin-Nasyi'ah wal Mubtadi'in. Pelajaran tauhid bagi para pelajar, bagi para pemuda dan juga bagi para pemula. Dan pada kesempatan kali ini kita telah memasuki pertemuan yang ketujuh dan akan membahas pokok pembahasan yang baru, yaitu ma yunafit tauhida wa yudaduhu, perkara yang menafikan tauhid dan bertentangan dengan tauhid. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan sama-sama belajar hal-hal yang berlawanan dan bertentangan dengan tauhid seorang muslim. Awwalu ma faradallahu 'ala an-nas al-iman billah wal kufra bit-taghut. Perkara yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta kufur atau ingkar terhadap tagut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang utusan untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Makna tagut kullu ma 'ubida min dunillahi wa huwa radin. Makna dari kata tagut adalah setiap apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala wa huwa radin, dan dia ridha terhadap perbuatan tersebut. Jadi inilah yang disebut dengan at-taghut. Setiap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridha terhadap hal tersebut. Sifatul kufri bit-taghut. Sifat atau cara seorang muslim ingkar terhadap tagut adalah an ta'taqida butlana ibadati ghairillah ta'ala wa tatrukaha wa tubghidaha wa tukaffir ahlaha wa tu'adihim.
bentuk atau sifat kufur terhadap tagut, bentuk pengingkaran terhadap tagut adalah dengan cara Anda meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tatrukaha, kemudian meninggalkan perbuatan tersebut, yaitu peribadatan terhadap at-tagut, wa tubghidha, dan tidak ridha terhadap peribadatan terhadap tagut, tidak ridha terhadap perbuatan tersebut, wa tukaffir ahlaha, dan mengkafirkan atau menyatakan kekufuran para pelakunya, wa tu'adihim, dan berlepas diri dari pelaku kekufuran, atau orang-orang berlepas diri dari orang-orang yang menyembah at-taghut. Dan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut dengan perbuatan syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Asyirku ضد tauhid. Jadi asyirku ضد tauhid. Perbuatan syirik merupakan lawan dari tauhid. Fat-tauhidu, adapun tauhid itu maknanya adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada setiap ibadah. Jadi makna dari tauhid tersebut adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap peribadatan. Artinya seseorang tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syirku huwa sarful ihdal ibadati li ghairillahi ta'ala. Adapun syirik maknanya adalah memalingkan salah satu dari al-ibadat, salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mislu an yad'uwa ghairallah aw yasjuda li ghairillah. Contohnya adalah bersujud, berdoa kepada selain Allah atau bersujud kepada selain Allah. Maka berdoa dan bersujud merupakan salah satu bentuk ibadah yang mulia yang tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memalingkan hal tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah berbuat kesyirikan. Asyirku akbarud dunubi wa a'zamuha. Perbuatan syirik merupakan perbuatan dosa yang paling besar. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun,
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi berdasarkan ayat ini dapat kita ketahui bahwasanya dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara pelakunya bertaubat dan meninggalkan perbuatan tersebut. Adapun dosa-dosa selain syirik, maka dosa tersebut masih ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berada di dalam atau di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa tersebut dengan rahmat-Nya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, orang tersebut akan diazab karena dosa yang dia lakukan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala menzaliminya, melainkan karena hal tersebut merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang melakukan dosa besar selain dari dosa syirik, maka dia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa syirik, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyirku yubtilu jami'at ta'at. Dan perbuatan syirik mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dengan sesuatu dengan selain Allah Subhanahu wa taala akan membatalkan semua jenis ketaatan seseorang, menjadikan ketaatan atau amal soleh orang yang melakukan perbuatan syirik tersebut akan terhapus. Wa yujibul khulud fin nar wa adama dukhulil jannah. Dan perbuatan syirik akan menjadikan pelakunya berada kekal di dalam neraka dan tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan perbuatan syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Maka akan terhapus, akan batallah semua yang mereka kerjakan dari amal saleh mereka. Jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya perbuatan syirik akan menghapus pahala dari semua ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Wa qala ta'ala, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh
Allah Subhanahu wa taala telah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah di neraka. Jadi perbuatan syirik berdasarkan ayat ini merupakan perbuatan yang membinasakan dan mencelakakan seorang hamba dan dapat menyebabkan dia kekal di dalam neraka dan tidak dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-kufru yunafi tauhid. Kemudian berikutnya adalah kekafiran atau perbuatan kufur juga bertentangan atau menafikan tauhid seseorang. Jadi, hal pertama di antara perkara-perkara yang menafikan tauhid seseorang adalah perbuatan syirik. Kemudian kekufuran. Fal kufru aqwalun wa a'malun tukhriju fa'ilaha 'anit tauhid wal iman. Maka perbuatan kufur, perbuatan yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, akan mengeluarkan pelakunya dari lingkaran tauhid dan keimanan. Wa misalul kufri, contoh dari kekufuran adalah al-istihza'u billah ta'ala au ayatil Qur'an awir rasuli. Bentuk perbuatan kufur adalah berolok-olok terhadap Allah Subhanahu wa taala atau terhadap ayat-ayat Al-Qur'an atau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian menjadikan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an, dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan untuk kalian berolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka sekarang janganlah kalian meminta maaf, karena sudah tidak ada artinya lagi meminta maaf. Sungguh kalian telah ingkar setelah kalian beriman. Sungguh kalian telah kufur, telah keluar dari lingkaran keimanan setelah sebelumnya kalian dinyatakan beriman. Tapi karena perbuatan istihza tersebut, berolok-olok terhadap Allah, terhadap ayat Al-Quran, dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu menjadikan kalian keluar dari lingkaran keimanan dan masuk ke dalam kekufuran. Jadi ini adalah perkara yang kedua yang bertentangan dengan tauhid seseorang. Yang berikutnya adalah hal yang bertentangan dengan tauhid seseorang adalah an-nifaq. An-nifaqu yunafi tauhid. Kemunafikan itu bertentangan atau berlawanan dengan tauhid. Fan-nifaqu an yudhhira lin-nas at-tauhid wal imana wa yubtina fi qalbihi asy-syirka wal kufra. Maksud dari kemunafikan adalah seseorang menampakkan di hadapan manusia bahwasanya seolah-olah dia adalah orang yang bertauhid dan beriman. Namun sebenarnya di dalam batinnya, di dalam hatinya,
dia menyembunyikan kesyirikan dan kekufuran. Wa misalun nifaq an yudhhira bilisanih al-iman billah wa yubtina al-kufra. Contoh bentuk kemunafikan adalah seseorang menampakkan dengan lisannya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik itu, di dalam hatinya dia menyembunyikan kekufuran. Kama qala ta'ala, wa minan nas man yaqulu amanna billah wa bil akhirah wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang-orang yang mengucapkan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari kiamat, padahal mereka sedikit pun tidak beriman. Ay yaqulun bi alsinatihim amanna billah wa ma hum bimu'minin haqiqatan fi qulubihim. Yaitu mereka mengucapkan dengan lisan mereka kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bimu'minin haqiqatan fi qulubihim. Namun di dalam hatinya secara hakikah mereka tidaklah beriman. Hati mereka ingkar dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dan kemunafikan itu senantiasa ada pada setiap generasi dari umat ini. Sebagaimana pada zaman Rasulullah SAW juga terdapat orang-orang munafik. Terlebih pada zaman kita sekarang ini. Orang sudah tidak malu lagi untuk menyatakan kemunafikannya. Tatkala Nabi SAW dihina, dijadikan sebagai bahan olok-olokan, bukannya mereka marah, tapi marah. Mereka menunjukkan dengan bangganya, dengan terus terang mereka membela para penghina-penghina Rasulullah SAW. Nas'alullah salamah wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara kita dari sifat-sifat kemunafikan dan menjaga tauhid kita agar senantiasa bersih dan murni dari segala macam bentuk kesyirikan, kekufuran dan kemunafikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk terus belajar dan memperdalam ilmu agama ini agar dengannya kita beramal sehingga amal kita bisa bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.